Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Berjumpa lagi dengan kami My Orchid Banyuwangi. Nah, pada kesempatan kali ini seperti yang ada di depan kamera sudah ada air ya di timba hijau. Ada 3 pot, lalu ada arang yang sudah dipecah, lalu ada 3 plant seedling anggrek Cattleya teman-teman ya. Nah, mungkin teman-teman sudah bisa nebak ya ini kita akan melakukan apa ya. Dan sebelum lanjut ke videonya, seperti biasa buat teman-teman yang baru menemukan channel kami, jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share video dari kami. Dan semoga video kali ini juga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan terima kasih banyak untuk yang sudah subscribe karena sudah membantu channel kami makin berkembang. Untuk kritik dan saran dari teman-teman semuanya, bisa teman-teman tulis di kolom komentar ataupun bisa langsung via WA. Itu untuk pembelajaran kami ke depannya. Nah, oke teman-teman, seperti biasa sebelum kita pindah anggreknya ke pot yang baru, air yang sudah ada di bak hijau ini akan saya beri fungisida teman-teman ya. Dan kebetulan ini fungisidanya saya menggunakan antrakol teman-teman ya. Nah, antrakol ini jadi salah satu jenis fungisida yang sering saya gunakan teman-teman. Dan untuk selain antrakol itu juga ada D10 dan masih banyak lagi. Jadi teman-teman bisa menggunakan fungisida jenis apapun ya teman-teman. Dan memang oleh beberapa master anggrek itu disarankan penggunaan fungisida itu ganti-ganti teman-teman ya. Berganti-ganti alias ganti-ganti merek ya teman-teman. Jadi misalkan sekarang menggunakan antrakol, kalau bisa next jangan menggunakan antrakol lagi, supaya itu tadi jamur-jamur yang tadinya bisa hancur dengan antrakol, akhirnya nanti kebal teman-teman kalau kita sering menggunakan satu jenis fungisida ya teman-teman ya. Oke, sekarang saya masukkan dulu fungisidanya ke dalam air teman-teman ya. Dan untuk antrakol ini enaknya adalah di bagian belakang itu sudah ada konsentrasi atau dosis penggunaan teman-teman ya. Jadi untuk anggrek itu dosisnya 4 gram per liter teman-teman ya, 4 gram per liter. Apalagi kalau itu jamurnya lumayan ini bisa lebih pekatin lagi teman-teman ya. Dan untuk kali ini karena saya hanya ingin merepotting anggrek Cattleya, jadi saya tidak perlu yang terlalu pekat ya. Yang penting akar-akar yang mungkin agak stres karena mungkin medianya sudah berjamur itu bisa sehat lagi ya teman-teman, karena itu bisa teman-teman lihat kondisi daun dari anggrek Cattleyanya agak kuning-kuning teman-teman ya, bercak-bercak kuning, itu tandanya kurang sehat ya teman-teman, kurang sehat. Oleh karena itu akan saya lakukan repotting seperti itu. Dan repotting ini sudah lumrah digunakan teman-teman ya, atau sudah sering dipakai, bukan sering dipakai ya bahasanya, yaitu lumrah ya, lumrah untuk para penghobi anggrek, karena memang repotting ini perlu dilakukan apabila yang pertama kondisi anggreknya sudah rimbun ya, sehingga potnya tidak menampung lagi, itu wajib repotting ya. Lalu yang kedua, kita juga bisa mengganti media-media yang sudah berjamur teman-teman. Jadi fungsi repotting itu ada macam-macamnya ya teman-teman ya, nggak cuman hanya untuk mempercantik ya atau memperbesar pot, tidak, tapi memang repotting diperlukan agar pertumbuhan akar anggrek kita itu bisa lebih leluasa ya. Nah ini teman-teman, ini adalah kondisi seedling. Kebetulan ini hasil lelang ya teman-teman ya, hasil lelangan. Ini ID-nya saya lupa karena tidak disertakan saat pengiriman ya teman-teman. Ini kurang lebih sudah ada 1 tahun teman-teman, kalau tidak salah ada 1 tahun, dan ini kondisinya kurang sehat ya, bercak-bercak daunnya ini kelihatan teman-teman ya. Nah di bagian bawahnya ini juga. Jadi buat teman-teman semuanya ya yang merawat Catty, ini sudah umum ya, kalau Cattleya itu terkena kutu sisik dan daunnya bercak-bercak seperti ini ya. Ini sudah lumrah, untuk yang suka merawat anggrek Cattleya pasti paham ya teman-teman. Jadi ini saya akan langsung cemplungin aja ke air ini ya.
Kalau bisa ngaduknya jangan seperti saya teman-teman, ini saya karena apa ya, malas ngambil adukan ini. Nah ini tidak hanya medianya teman-teman ya, baik daun-daun anggreknya pun kalau teman-teman mau rendam seperti ini bisa ya teman-teman, ya bisa. Ini juga bisa untuk menghilangin bercak-bercak yang kuning-kuning itu tadi teman-teman ya. Kecuali kalau anggrek teman-teman sehat ya, daunnya tidak ada bercak-bercak seperti itu atau tidak ada kutu sisiknya, itu teman-teman nggak perlu rendam sampai daun-daunnya ya. Hanya medianya saja itu tidak masalah ya teman-teman. Oke. Yuk semuanya akan saya rendam. Ini salah satu fungsinya juga kalau kita rendam terlebih dahulu adalah akar-akar yang nempel di pot plastik ataupun di medianya itu supaya lebih mudah untuk dilepas teman-teman ya, supaya tidak terluka. Karena kalau sudah terluka itu nanti anggreknya stres. Oleh sebab itu ini biasanya kalau saya melakukan repotting ya, atau kami melakukan repotting, itu akan kami rendam dengan air dulu supaya akar-akar yang nempel itu lebih mudah diangkat ya, atau lebih mudah dicopot dari pot plastiknya ya teman-teman. Ini. Jadi salah satu fungsinya itu ya, sebelum dicabut alangkah bagusnya jika direndam terlebih dahulu. Karena saya yakin ini akarnya sudah ada yang nempel dengan medianya ya teman-teman, atau sudah nempel di potnya. Nah buat arang yang sekiranya berjamur itu tidak bisa digunakan lagi ya teman-teman. Ya seperti yang saya duga, itu akarnya nempel di bagian bawah pot teman-teman ya. Nah, oleh sebab itu saya rendam dulu ya supaya seperti ini teman-teman. Jadi lebih mudah ya. Oke, kita ambil pelan-pelan supaya akarnya tidak rusak. Nah, kalaupun nanti akarnya ada yang sobek nggak masalah teman-teman ya, nggak masalah. Nantinya dia akan tumbuh lagi ya, akan bercabang lagi akar-akar yang sehat. Nah ini bisa teman-teman lihat, ini kurang sehat teman-teman. Akarnya kering ya, akarnya kering. Ya, ini agak kurang terawat teman-teman karena memang ini saya taruh di tempat yang agak kurang terlihat ya. Ini saya taruh di sebelah rumah dan nyiramnya pun kadang-kadang agak lupa teman-teman ya. Oleh karena itu ini mumpung ingat sekalian mau saya repotting teman-teman ya sekalian. Nah sekaligus kita berbagi ilmu bareng teman-teman semuanya, bahwasanya repotting itu perlu ya. Nah untuk media bawaan seperti ini teman-teman, mousnya ini bisa teman-teman kurangi ya, bisa teman-teman ambil ya, karena bisa jadi ini medianya sudah asam teman-teman, sudah asam, makanya saya kurangin. Dan kalau akar-akar yang keringnya mau dipotongin juga enggak apa-apa ya, akar-akar yang kering. Cuman kalau saya biasanya nggak saya buang akar yang kering, biar nanti menjadi media lagi ya teman-teman ya. Tuh, oke. Jadi media bawaannya teman-teman kurangin ya, karena kemungkinan ini sudah asam dan ini menghambat pertumbuhan akar baru ya, menghambat pertumbuhan akar baru. Nah, kalau sudah kita kurangin, ini bisa teman-teman rendam lagi ya, akarnya saja bisa direndam lagi dan kita proses plan yang lain ya teman-teman, plan yang lain supaya tidak makan waktu. Wah yang ini juga akarnya sudah nempel teman-teman. Nah ciri-ciri jika media tanamnya sudah berjamur ya, ini khususnya untuk arang, itu biasanya seperti ini teman-teman. Arangnya sudah mulai tumbuh bintik-bintik putih dan itu adalah jamurnya ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman kepingin medianya lebih awet ya, usahakan seminggu 2 kali itu teman-teman mesti fungisida ya teman-teman. Jangan seperti saya ini jarang sekali nyemprot fungi teman-teman ya, apalagi kalau
paketan itu banyak ya. Biasanya kita mengutamakan barang-barang yang kita dagangin dulu ya. Jadi yang dirawat sendiri kadang lupa ngecek seperti ini teman-teman. Nah buat teman-teman yang bukan pedagang ya, nggak seperti kami, teman-teman bisa punya waktu lebih untuk merawat anggreknya. Kalau bisa itu 2 minggu sekali pastikan difungi ya teman-teman ya. Pastikan difungi supaya medianya tidak berjamur ya teman-teman. Medianya tidak berjamur dan lebih awet. Tuh. Oke, sekarang ini plan yang terakhir atau plan yang ketiga. Nah, ini bisa teman-teman lihat ya. Ini juga sudah berjamur, teman-teman. Jadi wajib diganti dengan media yang baru ya. Oke. Mungkin untuk teman-teman yang melihat ukuran dari anggrek ini, teman-teman pasti berpikir, wah, ini kapan bunganya? Pasti seperti itu teman-teman ya. Saya dulu juga merasakannya ya. Merawat Katy dari seedling ya, ukuran seedling pra remaja ya. Dari ukuran seperti ini sampai bisa berbunga itu lumayan teman-teman. Saya itu punya anggrek Morning Glory. Next video akan saya review buat teman-teman semuanya karena itu saya rawat dari ukuran seedling sampai bisa bunga di rumah teman-teman ya. Tuh. Nah, oke, proses selanjutnya adalah sambil nunggu ini anggreknya direndam ya teman-teman, kita siapin dulu pot yang baru, kita kasih media teman-teman ya. Nah, pot yang lama kita pinggirin dulu ya. Pot yang lama kita pinggirin dulu supaya nggak mengganggu, oke. Nah, sembari menunggu plannya kita rendam, kita siapin media tanamnya ya teman-teman. Media tanamnya di pot yang baru. Untuk yang pertama biasanya akan saya kasih potongan arang yang agak besar supaya menjadi pemberat ya teman-teman. Nah, bisa jadi pemberat supaya nanti kalau kita taruh di rak itu nggak goyang-goyang ya teman-teman. Kadang saya juga menambahkan batu bata seperti ini ya untuk pemberatnya supaya potnya tidak goyang dan mudah roboh saat di rak. Nah, buat arangnya ini teman-teman bisa direndam dengan fungi dulu ya seperti ini, bisa juga tidak ya teman-teman, bisa langsung dipakai juga. Kalau teman-teman mau rendam dulu menggunakan fungi itu lebih bagus supaya arangnya juga tidak mudah berjamur ya teman-teman ya. Oke, mulai kita masukin. Nah, biasanya potongan yang besar itu saya taruh bagian bawah aja ya teman-teman. Untuk bagian yang atas-atas kita nggak perlu potongan yang terlalu besar ya, kita sesuaikan aja ukurannya. Untuk mempersingkat waktu kita isi semuanya ya. Nah, kalau yang sudah seperti ini nih jangan digunakan teman-teman, karena ini sudah berjamur. Jadi kita pilih arang yang benar-benar bersih, baru, dan tidak berjamur ya teman-teman ya. Kalau teman-teman mau menggunakan media jenis lainnya juga bisa. Mungkin teman-teman mau menggunakan media pakis saja juga boleh ya teman-teman. Untuk Cattleya boleh. Tapi kebetulan ini saya menggunakan arang ya teman-teman, arang. Oke teman-teman, ini sudah saya isi ya arangnya. Oke. Nah, kalau sudah kita kasih arang seperti ini teman-teman ya, nggak usah penuh-penuh ya. Pemberian arang di awal nggak usah penuh-penuh. Nah, supaya nanti juga ada ruang untuk akarnya ya teman-teman, untuk akar anggreknya yang mau kita tanam lagi. Seperti ini. Nah, untuk saran ya,
bagian yang ada tunasnya itu kalau bisa teman-teman taruh di bagian tengah teman-teman. Tunas baru seperti ini teman-teman taruh di bagian tengah ya. Karena kalau teman-teman taruh di pinggir pot seperti ini, khawatirnya nanti pertumbuhan ketelianya akan melewati pot teman-teman. Karena biasanya anggrek ketelia itu tumbuhnya dia sampai keluar-keluar pot ya. Jadi saran buat teman-teman kalau ada tunas baru seperti ini, taruhlah di tengah-tengah pot supaya nanti agak berjarak dengan sisi potnya teman-teman ya. Oke, kalau kita sudah masukin, kita tinggal tambahkan beberapa arang lagi supaya anggreknya tidak goyang-goyang. Jadi seperti yang saya bilang, untuk bagian atas itu teman-teman nggak perlu menggunakan arang yang terlalu besar ya teman-teman. Kalau bisa teman-teman pakai yang arang-arang yang sudah dikecilin lagi seperti ini. Oke. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadinya ini masih agak goyang-goyang tapi nggak masalah, karena nanti kalau kita sudah taruh di rak, insya Allah ini aman ya. Kalaupun teman-teman takut goyang-goyang, teman-teman bisa tambahkan kawat penyangga ya teman-teman ya. Saya tambahkan kawat penyangga. Oke, kita taruh sini dulu. Kita siapin dulu arang untuk pot-pot selanjutnya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, itu tadi untuk mempersingkat waktu ya. Kita langsung tanam plan yang terakhir ya teman-teman. Masih sama ya. Masih sama. Jadi untuk pengisian awal arangnya nggak usah terlalu penuh-penuh ya. Kita masukin anggreknya. Ini. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kalau teman-teman mau rendam arangnya dulu ke fungisida ya sebelum dimasukkan pot, itu boleh teman-teman seperti ini. Nah. Ya. Jadi medianya kalau mau teman-teman rendam seperti ini dulu itu nggak masalah ya teman-teman. Itu juga bagus supaya medianya juga tidak mudah berjamur ya teman-teman, tidak mudah berjamur. Oke teman-teman, mungkin itu ya, seperti itu repotting anggrek jenis Cattleya teman-teman ya. Jadi 3 potnya sudah selesai semuanya. Nanti tinggal kita review lagi kalau sudah ada perkembangan atau mungkin kalau sudah berbunga ya teman-teman. Doakan semoga 3 anggrek Cattleya yang hari ini kita repotting ya paling tidak setahun lagi mudah-mudahan sudah bisa berbunga dan akan saya bagikan reviewnya untuk teman-teman semuanya. Oke, sampai jumpa lagi di video kami selanjutnya. Semoga video kali ini juga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.